Orang mengatakan pemilu bisa dikendalikan. Ya, pemilu harus dikendalikan agar tidak curang. Tapi kalau dikendalikan untuk curang, kan Prof ini sederhana. Misalnya Gojek, GoFood ini. Ya. Kita beli makan 30.000. Makanannya sampai kalau nggak nyampe bisa kita detek di mana dia berada tuh. Dengan menggunakan server-server itu sebetulnya pemilu bersih, pemilu digital bisa dibuat dong. Kalau pemerintah benar-benar jujur. Lagi-lagi Prof saya minta pandangan Prof. Agar akumulatif. DPR dikuasai di bawah kendali presiden. Presiden sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintah, kepala koalisi. Kendalikan semua struktur politik. Tapi kalau presiden tidak punya keinginan melakukan perubahan, kita semua akhirnya bergantung pada negara yang hampa, jalan di tempat, tidak ada harapan tuh, Prof. Dalam situasi seperti ini, yang kita perlukan apa? Rakyat harus bangkit. Sebab keselamatan negara, saya juga sering mengutip, dan saya sering mengutip pernyataan Prof, dan saya sering mengambil pernyataan Prof. Keselamatan negara jauh lebih penting Dari konstitusi. dari konstitusi. Ya. Keputusan rakyat jauh lebih penting daripada konstitusi. Ya. Saya memohon penjelasan tuh. Ya, pertama gini, yang sederhana dulu ya, sistem. Saya sudah lama membuat putusan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 gitu ya, atas permintaan seorang bupati di Bali agar pemilu itu dilaksanakan dengan IT, komputerisasi. Sehingga seperti yang Anda usulkan tadi, jadi itu terkontrol betul kan. Yang penting ada audit IT-nya kan. Jadi setiap orang milih, saya nomor ini, nomor ini, nomor ini. Lalu ada yang keberatan, itu kan rakyat belum siap, belum ngerti IT. Itu kan tinggal undang-undangnya ngatur. Iya kan? Bagaimana cara memandu seorang nenek yang nggak ngerti ini. Ada undang-undangnya kan, ada berita acaranya. Bahwa nenek milih ini, lalu dia pandu sendiri, dan beritahu keyakinan bahwa tidak akan ketahuan. Seumpama pun ada kecurangan di situ kan akan mudah ketahuan kan oleh masyarakat itu ya. Nah, tetapi dan itu jauh lebih murah, Mas. Tidak sampai separuh dari biaya pemilu. Untuk biaya IT itu sudah berlebih gitu. Tapi DPR-nya enggak mau. Pemerintahnya enggak mau karena ada apa? Itu proyek. Nah, ini dan bisa proyek curang di situ. Coba kalau mau kan gampang tuh. Presiden sekarang mengeluarkan dekret atau bersepakat dengan udah pakai sistem IT aja. Iya kan? Kayak di Amerika misalnya atau di mana gitu diambil diminta programnya dan anak-anak kita pinter kok bikin program itu sendiri gitu. Nah, itu satu soal apa tadi soal pemilu. Lalu yang lain-lain saya sependapat lah. Mas Syukur bagaimana rekrutan politik ya kan sekarang rekrutan politik kayaknya susah kalau tidak dekat dengan pimpinan partai. Nah, lalu kalau tidak punya uang gitu kan semuanya sekarang jadi serba susah melihat perkembangan ini mau diubah bagaimana. Maka saya bilang tadi ya gimana ya cara ngubah situasi seperti ini, mana korupsi sudah saling sandra ada di semua lini. Kalau kita mau masuk udah kena ini dibela oleh ini, kalau nyerang ke sini ini dibela oleh ini, enggak selesai itu korupsi. Memang harus ada sebuah tindakan yang agak radikal dalam arti mendasar ya ini. Dan sebenarnya bagi saya tidak sulit, semuanya tergantung presiden. Kalau presiden mau apa coba yang enggak bisa? Partai gitu bisa. Ayo partai, kamu berubah. Ayo besok pemilu pakai digital. Ayo pakai begini. Persaingan yang lebih demokratis itu kalau presiden mau. Termasuk dalam pemberantasan korupsi ini kan. Pemberantasan korupsi muter-muter enggak selesai-selesai. Karena apa? Menurut saya presiden enggak jelas, hanya berteriak aja. Maling, andai kasih, koruptor gitu-gitu aja. Di bawah enggak jalan. Di bawah saling sandera. Nah, saya tadi baru bilang di sebuah pertemuan gitu. Coba bayangin presiden tuh selalu berteriak, ayo koruptor kemanapun kamu kejar. Loh, ini yang sudah disebut oleh pengadilan aja ada indikasi korupsi, misalnya bea cukai. Itu kan udah berkali-kali disebut tuh dirjennya oleh saksi di pengadilan, oleh putusan hakim.
bahwa Dirjen ini menerima amplop sekian dari orang lah sebagai Dirjen Bea Cukai. Sampai sekarang tidak diapa-apakan. Taruhlah tidak berani mempidanakan karena menyangkut banyak orang. Administrasikan aja kan sudah ada. TAP MPR nomor 8 tahun 2021. Seorang pejabat negara, pejabat pemerintah ASN yang terlibat kasus itu diberhentikan sebelum putusan pidananya masuk. Itu TAP-nya sampai sekarang berlaku. Tapi tidak diapa-apakan. Sudah disebut di pengadilan. Ini apa? Ini soal leadership. Menurut saya, bagaimana seorang pemimpin itu sungguh-sungguh, bagaimana seorang pemimpin itu tidak merasa tersandra atau tidak dalam keadaan tersandra oleh kekuatan jaringan politik lain agar dia bisa speak up gitu. Kan itu kan Ada kemungkinan pengaruh kekuatan Solo pada gestur kepemimpinan Presiden Prabowo? Saya tidak masuk ke situ karena itu sudah menjadi pembicaraan umum. Ada satu nilai etis yang harus saya pegang. Oke. Saya ini kan dulu lawannya politik Pak Prabowo, saya pembantunya Pak Jokowi di masa lalu. Lalu kalau saya bisa bicara sandera menyandera Pak Prabowo, deal di bawah meja Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kurang etis kalau saya. Tapi Anda bisa baca orang bicara itu semua. Ya, kalau saya tidak akan bicara itulah, tidak tepat. Terlepas dari itu, Prof Kunardi, ketua tim Pak Prabowo. Tahun 2014. 2014 ya. Iya. Apa pengalaman pribadi Prof? Gini, saya pada itu pasti banyak. Pada waktu itu Pak Prabowo masih sehat ya, artinya masih jernih. Dan saya waktu itu betul membantu dan kagum. Karena apa? Calonnya dua waktu itu, satu Prabowo, satu Jokowi. Jokowi ini populis. Kalau Prabowo tuh janjinya struktural. Itu semua babat yang tidak benar itu. Sehingga saya jadi ketua timnya. Sepengetahuan saya dia cerdas. Tahu banyak hal. Bacaannya banyak. Sehingga kalau ada debat nih misalnya ya, debat itu kan biasa kami panitia tuh ngundang Pak Prabowo, yuk nanti debat. Bapak kita briefing dulu mau apa yang mau ditanyakan, mau dijawab. Ya dia kan capek kan, tidur dulu lama gitu ya. Saya sama Amin Rais sama yang lain nunggu. Begitu dia keluar habis tidur 2 jam gitu kita nunggu. Ini ada apa kata Pak Prabowo? Debat Pak nanti malam. Ini materi-materinya kira-kira apa tuh judulnya? Ini judulnya. Oh udahlah, nggak usah briefing. Kita kan udah tahu semua nih gitu. Jadi dia pede dan betul ketika malam menjawab dia tegas gitu. Bagus, ngerti. Artinya wawasannya tuh luas memang. Pada waktu itu masih sehat banget gitu ya. Saya tidak tahu yang kalau sekarang mungkin karena usia juga kan udah. Atau mungkin karena di sekitar dia bukan orang-orang yang kompeten. Mungkin ada juga. Problem saya melihat bahwa di lingkaran dia adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi cukup. Mungkin juga karena kan begini cerita di balik apa namanya di balik layar itu Pak Prabowo tuh kalah pemilihan udah 3 kali kan. Oke. Cawapres kalah, capres kalah. Pikiran dia itu ngelawan incumbent itu nggak bisa kalau tidak berteman dengan incumbent. Pak Jokowi itu punya banyak pengalaman, maka terjadi di situ. Dia bergabung ke situ. Nah disitulah kemudian terjadi kemungkinan janji-janji politik yang kemudian agak menyulitkan dia bekerja. Meskipun dia bilang saya nih presiden bebas, ini bebas. Tapi di bawah meja kan ada cerita-cerita yang dikait-kaitkan oleh orang seperti kita yang kan tidak bodoh juga ya untuk tahu bahwa oh ini tersandra, oh ini gitu. Bahwa kepada rakyat awam dia bilang, enggak, saya ini presiden benar, tidak terpengaruh siapapun, tidak dikendalikan oleh siapapun. Itu kan bahasa di atas panggung. Tapi di bawah kan kita bisa menganalisis itu. Itu mungkin sebabnya yang menyebabkan Pak Prabowo itu mengingkari hampir seluruh janjinya yang ditulis di dalam buku Paradoks itu. Saya melihat di meja Anda ini ada buku Paradoks ya, di mana? Yeah. Ada ya? Ada ya. Saya lihat Pak. Saya baca. Ini baca Paradoks juga. Pasti kan semuanya diingkari kan yang ada di situ. Dan sudah pernah bahas itu. Terus apa? Kalau semuanya sudah diingkari, kan gitu.
Saya catat semuanya tuh dan sudah saya juga umumkan ini yang dijanjikan Pak Prabowo, ini faktanya, ini janjinya, ini faktanya, ini janjinya, ini faktanya. Sudah saya buka semua. Jadi saya kalau diskusi sama teman-teman yang dekat dengan presiden, saya selalu bilang sama mereka, jangan sia-siakan perjuangan 20 tahun Anda ingin presiden ingin jadi, Pak Prabowo ingin jadi presiden. Ketika dia jadi presiden lalu Anda membiarkan kesempatan itu hilang begitu saja. Kan kasihan. Cita-cita yang terlampau lama lalu kemudian dirusak oleh ambisi orang-orang sekitarnya. Ada satu fenomena di mana pertikaian orang-orang sekitar yang untuk membangun eksistensi sendiri. Dan itu dibaca potret luar istana. Satu, yang kedua, orang-orang yang dianggap banyak sekali yang tidak kompeten tetapi mampu mempengaruhi sikap-sikap presiden. Ini yang berat. Menutup ruang untuk ada orang-orang masuk ke dalam situ kan.